Oke guys, berjumpa kembali dengan Bang C Tutorial. Pada video kali ini kita akan bahas tentang cara setting Bandicam untuk merekam game. Baiklah, pada video sebelumnya kita sudah membahas cara merekam layar laptop ataupun layar PC menggunakan aplikasi Bandicam. Pada video kali ini kita akan membahas, tetapi tidak terlalu panjang lebar seperti video sebelumnya. Kita hanya membahas sebatas setting ataupun pengaturan Bandicam untuk merekam game. Oke, langsung saja. Untuk merekam game agar hasilnya maksimal, kita setting terlebih dahulu pada bagian ini. Pada bagian ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, terutama pada bagian setting ini, yaitu pengaturan secara keseluruhan jika kita menginginkan hasilnya yang maksimal. Ini tidak akan saya bahas karena saya sudah bahas pada video sebelumnya. Yang akan saya bahas adalah pada bagian format ini. Kita klik saja pada bagian setting, kita pilih yang MP4. Untuk videonya pada bagian size ini kita pilih saja full size, sedangkan pada bagian fps ini kita pilih saja 60. Tentunya kita sesuaikan dengan spek komputer kita. Spek komputer tersebut harus sesuai juga dengan gamenya, jadi speknya harus sesuai dengan spek untuk bermain game. Jadi kita harus sesuaikan ini. Jika spek komputernya kuat untuk bermain game yang akan kita mainkan dengan spek yang tinggi, kita pilih saja yang sudah standar berkualitas, yaitu fps nya 60. Tetapi jika speknya rendah, maka kita pilih saja yang 30. Seperti itu. Jadi harus kita sesuaikan dengan spek komputer kita dan supportnya terhadap game tersebut. Kemudian pada bagian codec ini kita pilih saja seperti ini, H264 CPU. Kemudian pada bagian quality kita pilih saja yang 100 agar kualitasnya bagus. Kemudian pada bagian audio, pada bagian codec kita pilih AAC. Kemudian pada bagian bitrate kita pilih yang maksimal, yaitu 192 kbps. Pada bagian channel stereo, kemudian pada bagian frekuensi kita pilih yang maksimal 48.000. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik pada bagian game recording mode, kita pilih yang fps. Pada bagian fps overlay kita centang pada bagian ini. Ini adalah untuk menampilkan atau menyembunyikan fps overlay-nya. Jadi bisa kita tentukan di sini. Terserah kita tentukan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian pada bagian voicing hotkey kita aktifkan saja, kita beri centang, kemudian kita tentukan hotkey-nya di sini. Ini berfungsi untuk memindahkan fps overlay-nya ketika kita bermain game. Jadi ketika kita bermain game, ketika kita ingin memindahkan fps overlay-nya, kita tekan saja tombol keyboard yang telah kita tentukan di sini, maka dia akan berpindah-pindah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin memindahkannya di tengah ini, atau di pinggir sini, atau di bawah ini, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menentukannya dengan cara memberikan centang di sini, show fps overlay, kemudian kita tentukan di sini. Jika pada bagian ini kita menentukan sebelum kita bermain, sedangkan pada bagian ini kita menentukannya setelah kita bermain. Selanjutnya pada bagian fps limit kita beri centang pada bagian set fps limit 60 untuk standar yang maksimal. Untuk hasil yang bagus 60 sudah maksimal, cuma kita sesuaikan lagi dengan spek komputer kita. Perlu kita ketahui bahwa tips untuk teman-teman yang ingin bermain game, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus men-setting pada bagian video ini, yaitu pada bagian format ini kita setting harus sesuai dengan spek komputer kita dan juga sesuai dengan spek game yang kita mainkan, dimana game tersebut speknya tidak terlalu tinggi melebihi dari spek komputer. Jadi antara game dan komputer ataupun laptop speknya memang benar-benar pas, tidak dipaksakan. Begitu juga pada bagian ini fps limit ini harus kita setting sesuai dengan spek komputer kita. Seandainya spek komputer kita tinggi, maka
60 ke atas. Jika memang spek komputernya rendah, kita harus settingnya 30. Itulah yang membuat kita bermain game itu lancar, jadi nggak ngelak. Penyetingannya harus kita sesuaikan dengan spek komputer kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita langsung bisa bermain game. Setelah kita setting seperti ini, kita langsung bermain game. Ini tidak akan aktif menjadi merah sebelum game tersebut sudah terbuka. Kalau game sudah terbuka, maka dia akan langsung aktif. Jadi kita buka gamenya terlebih dahulu. Kita lihat FPS overlay-nya sudah muncul di pojok sini. Sebelum kita rekam, dia akan berwarna hijau seperti ini. Tetapi kalau sudah kita rekam, maka dia akan berwarna merah. Sebelum dia aktif, maka dia tidak beraturan seperti ini. Jumlahnya akan tinggi seperti ini. Tapi kalau kita sudah rekam, maka dia maksimal hanya 60 saja. Selanjutnya kita tekan tombol rekam, yaitu F12. Ini dia sudah berubah menjadi warna merah. Itu artinya ini sudah merekam. Jika kita tekan F9, maka dia akan hilang. Tekan F9 lagi, maka dia akan muncul. Kita bisa memindahkannya dengan menekan Shift F9 seperti yang telah kita tentukan tadi. Seperti itu. Seperti itulah contohnya. Kemudian kita lanjutkan untuk bermain game. Seperti itulah contohnya tadi. Coba kita lihat di sini hasilnya, yaitu pada bagian video. Ini dia. Ini dia sudah aktif. Ini dia sudah berubah. Kita lihat, ini hasilnya. Seperti itulah contohnya. Contohnya lumayan bagus. Jadi kita lihat dia tidak nge-lag, padahal sudah saya setting maksimal. Sudah saya setting 60 fps, limitnya 60. Itu artinya software ini lumayan bagus untuk kita gunakan untuk merekam game. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bang J Tutorial yang akan memberikan panduan-panduan atau tutorial-tutorial aplikasi lainnya, baik itu tentang laptop ataupun handphone. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.